Oke. Dan sana Minang orang awak kembali lagi dengan program yang sama Otaki dan masih dengan bintang tamu yang sama, seorang ketua Porbi Persatuan Olahraga Buru Babi, Abang Robi Caniago, Bang ya. Iya. Nah, barusan kita lihat ada tayangan buru babi ini sejenis perhelatan kayaknya ya, pesta berburu di Ngalau. Kalau nggak salah saya lihat itu ada Bapak Wali Kota juga, ada anggota DPRD juga, Bang ya. Iya, betul. Itu di mana, Bang? Di Ngalau ya? Jalan bypass Ngalau. Jalan bypass di Ngalau. Itu dalam rangka apa itu, Bang? Itu acara dalam rangka ulang tahun Kota Payakumbuh. Dalam rangka ulang tahun kota. Ulang tahun Kota Itu berarti ada dianggarkan itu ya? Ya, dianggarkan dari Dinas Pariwisata. Nah, yang ikut berburu di sana itu ada kategorinya nggak? Atau khusus aja lah orang Payakumbuh? Nggak, itu tidak, kita buru bebas. Istilahnya Berburu. kita undangan sampai ke DKI, ke Pulau Jawa Barat juga, Nah, Jawa Barat ya. dan seluruh Sumatera kita undang rekan-rekan Porbi yang ada di Pulau Sumatera untuk ikut memeriahkan. Memeriahkan ya. Iya, jadi kita pas acara pembukaannya kita memang dihadiri seluruh Forkopimda yang ada di Kota Payakumbuh. Oh gitu. Iya. Itu berapa orang yang ikut, Bang? Ribuan atau? Ribuan peserta. Jadi Ribuan peserta ngumpul. Jadi berburu itu kan bukan satu tempat gitu kan. Ada titik-titiknya ya? Ada titik-titiknya. Jadi sesuai kapasitas anjing yang dibawa dan juga sesuai hobi. Sesuai hobi ya? Rekan-rekan Porbi, kadang-kadang ada yang hobi masuk ke dalam hutan gitu. Iya. Hobi ke dalam gitu. Ada yang hobi di luar gitu kan. Ada yang hobi bersorak saja. Ada yang hobi ikut merami-ramikan saja gitu kan, membuat hutan itu berisik gitu. Berisik ya. Nah ini ya, Bang, ada yang menjadi pertanyaan saya. Saya pernah menemukan ketika ada hajatan berburu ini ada pedagang-pedagang yang rutin ke sana. Iya. Ada ya. Ya, jadi setiap kita mengadakan kegiatan berburu, walaupun itu buru legaran atau buru alek, buru legaran ini kan buru yang setiap minggunya Oh, ada, setiap minggu ya? tapi bergiliran. Bergiliran gitu kan. lokasi. Lokasinya bergiliran. Kalau buru alek ini memang terjadwal misalnya untuk event-event tertentu atau untuk momen-momen tertentu gitu kan. Contoh ulang tahun Kota Payakumbuh. Jadi pedagang-pedagang itu dimanapun ada kegiatan berburu, mereka itu tetap hadir di lokasi karena memang sudah menjadi suatu mata pencarian yang tetap bagi mereka untuk bisa menafkahi keluarganya masing-masing gitu. Dan itu sangat banyak pedagang. Sangat banyak ya. Berarti itu kan benar membantu perekonomian jadinya, Bang ya. Udah pasti. Jadi meningkatkan pendapatan daerah dan orang-orang itu rata-rata kemanapun pergi berburu dagangannya pada habis semua. Pada habis ya? Ya, pada habis. Habis nggak? Ya, soalnya kan banyak ini peserta ini para pemburu mania ini yang datang ya nggak? Iya, iyalah pasti. Ya, mereka kan membawa uang, otomatis pastilah membawa bekal untuk berburu kan? Jadi berburu itu untuk saat ini sudah semacam suatu destinasi wisata juga. Destinasi wisata ya? Wisata bisa mendatangkan orang. Wisata yang soalnya orang kadang-kadang udah sibuk kerja kantoran. Dari minggu ke minggu pas ada event berburu besar gitu kan. Hadir di lokasi buru dan silaturahmi dengan saudara-saudara dan dosana-dosana yang sama-sama penghobi. Di situ tuh udah mencapai satu kepuasan tersendiri bagi mereka. Dan sekalian juga melihat objek wisata atau alam yang ada yang bisa dikunjungi di daerah tempat berburu tersebut gitu. Oke, berarti sesama pemburu ini udah kayak bersaudara badun sana, Bang, menyatu ya? Menyatu, jadi kita itu sejiwa gitu. Sejiwa ya? Karena sehobi gitu kan. Si anjing juga enggak kan, beda-beda anjingnya ya. Ini kan bisa saja nih, Bang, pinjam anjingnya dong ya kan. Iya, namanya kita istilahnya berburu membawa anjing gitu. Dan di setiap kegiatan berburu itu resiko tetap ada. Soalnya gini, yang menimbulkan rasa silaturahmi kita itu semakin erat dan hubungan emosional kita semakin kuat antara sesama penghobi. Karena kita di satu hutan, di suatu lokasi yang bisa terjadi kemungkinan-kemungkinan resiko yang tidak bisa kita prediksi. Iya, namanya nanti pas kita berburu ada
keluar beruang, atau ada keluar dari hutan tersebut harimau, atau ada yang anjing yang hilang. Iya, gitu iya, kan. benar. Jadi kita harus saling bantu dengan pengurus-pengurus Porbi yang lain atau rekan-rekan Porbi yang lain untuk bisa mencari solusi bagaimana suatu permasalahan yang timbul di lokasi bisa kita selesaikan secara bersama. Secara bersama ya. Secara bersama dengan musyawarah mufakat. Oke, itu berarti benar-benar menyatu ini antar sesama pemburu ini, Bang. Soalnya saya pernah dengar ini pepatah adat ini, apa katanya itu rimbonya satumpak, anjingnya saiku, badianya saruwe, rantainya sa itu kayak gitu, Bang. Berarti benar-benar menyatu, Bang. Ya, itu salah satu moto Porbi, simbol lah gitu. Simbol ya. Rimbo satumpak, anjing saiku, rantai sarawan, dan badia salare. Jadi galah sa batang. pisau sabilah. Oh, pisau. Itu tuh mencerminkan karena kita satu maksud dan satu tujuan. Satu maksud dan satu tujuan. Satu tujuan. Jadi karena kita satu maksud dan satu tujuan, jadi apapun yang terjadi di tempat yang kita lokasi berburu, kita sama-sama satu rasa. Satu rasa ya. Satu rasa di situ, dan kita sama-sama mencapai suatu kepuasan masing-masing di situ. Itulah. Jadi orang Porbi ini sebenarnya sangat sangat bijaksana, bukan bijaksana, sangat lapang alamnya itu. Lapang alamnya ya. Iya, dia punya moto juga tersendiri. Orang Porbi ini mempunyai sudut pandang seperti ini. Sesuatu permasalahan yang terjadi di tengah perburuan itu semuanya bisa diselesaikan secara baik-baik dengan di lokasi. Dengan kelapangan hati, dengan kebijaksanaan, dengan tanpa emosi-emosi yang bisa membawa kita ke ranah hukum gitu kan. Oke. Itu. Jadi beralam lapang lah gitu. Ya, pokoknya ada masalah diselesaikan di sana tanpa nanti ada gondok-gondokan di luar ya. Pokoknya selesaikan di sana. Diselesaikan di situ. Kecuali itu permasalahan yang ada di media sosial itu segala macam, itu kan lain lagi kan ya. Tapi kalau misalnya untuk khusus di lapangan kayak anjing berantam atau anjing hilang gitu kan, jadi itu bisa kita anjing kawin misalnya. Anjing kawin itu ada juga. Nah, ada ya. Oke Bang, ini kita masalah kawin, anjing kawin ini nantilah kita bahas itu ya. Ini Bang, Abang kan ketua Porbi, ketua umum. Nih saya dengar nih Abang udah lama nggak ikut berburu. Ini gimana ceritanya? Abang tuh kayak membawa rabah ini. Abang sebagai kayak ketua umum, tapi kayak dengar ini 3 tahun vakum nggak ikut berburu. Ini gimana ceritanya ini? Ya, apa Abang dilarang atau gimana? Dapat informasi juga nih kayaknya. Sebenarnya gini, kita berburu itu sebenarnya mengurus Porbi itu bukan harus ikut berburu gitu. Bukan ya? Bukan wajib berburu. Iya. Kadang-kadang kita juga disibukkan dengan urusan lain. Tapi intinya pengurus Porbi ini bisa menyelesaikan segala sesuatu urusan di Porbi, di kepengurusan, di organisasi dengan sebaik-baiknya. Dan masalah saya nggak berburu atau nggak berburu, ya udah pengen banget rasanya ingin kembali berburu. Tapi karena aktivitas kita banyak di urusan di tengah masyarakat yang menyita waktu. Iya. Itulah yang membuat kita bukan berhenti, tapi tetap kita masih melihara anjing juga, tapi kesempatan untuk berburu itulah yang untuk menyatu dengan kawan-kawan yang lain belum ada kesempatan gitu kayaknya. Nggak protes yang lain ini Bang? Misalnya gini, ini kenapa ini ketua udah kita kudeta sajalah. Banyak yang protes. Banyak ya. Itu saya rasa wajar. Soalnya di situasi kita sebagai ketua Porbi, kita di Porbi ini kan sifatnya sosial. Kita tidak ada ikatan, istilahnya gaji bulanan nggak ada, honor bulanan nggak ada. Abang menjadi ketua umum nggak ada honor bulanan? Itu sosial. Sosial ya? Sosial, murni sosial. Soalnya disitulah kita di Porbi ini bukan istilahnya kita terikat dengan suatu instansi apapun, tidak ada. Cuman kepedulian lah dari tokoh-tokoh Porbi ini ikut mengurus organisasi, itu tuh yang harus kita ambil nilai plusnya, karena mengurus organisasi itu tidak segampang diomongkan masyarakat. Iya, apalagi ini anggota Porbi ini ribuan ya. Apalagi anggota Porbi ini ribuan dan berbagai macam istilahnya berbagai macam karakter lah, berbagai macam permasalahan yang harus kita selesaikan. Dan sementara ini
urusannya sosial. Urusan sosial. Kita tidak mencari istilahnya mencari panggung atau mencari nama atau apa gimana untuk bisa dapat honor lebih banyak, bukan. Itu jauh dari itu. Tapi karena kepedulian kita, karena kita juga seorang hobi berburu dan ikut istilahnya menyatu dengan kawan-kawan Porbi, itulah keinginan pribadi untuk timbul mengurus Porbi ini gitu. Oke. Nah, Bang, tadi di samping saya duduk tadi Wanda. Iya. Kata beliau ini serikan di Porbi. Iya. Jadi pemburu-pemburu babi dari kaum wanita. Iya. Ini menurut Abang gimana? Ini kenapa ini nggak beresiko nih, Abang? Abang sebagai ketua umum ini ternyata mewadahi juga perempuan-perempuan untuk